Halo, selamat siang teman-teman. Kembali lagi dengan saya, Bung John LT. Rasanya tidak perlu bertanya kabar teman-teman siang ini, karena saya yakin pasti masih kecewa dengan hasil yang diraih oleh timnas U23 kita ketika berhadapan dengan Uzbekistan tadi malam dalam pertandingan semifinal Piala Asia U23. Namun teman-teman, saya punya beberapa catatan yang ingin saya berikan untuk kita semua terkait dengan pertandingan tadi malam. Yang pertama, kita lihat bahwa sejak peluit ditiup oleh wasit di babak pertama, itu serangan bertubi-tubi datang dari Uzbekistan ke pertahanan kita. Kita benar-benar dikurung ya. Bahkan game plan kita tidak berjalan dengan baik teman-teman, karena sulit sekali untuk keluar dari tekanan. Namun pertahanan kita cukup bagus, sehingga 45 menit babak pertama itu berakhir dengan skor kacamata atau 0-0. Dan itu sedikit memberi harapan kayak kita bahwa semoga pertandingan ini berakhir dengan imbang di waktu normal, supaya kita lanjutkan dengan babak tambahan waktu 2x15 dan itu imbang lagi supaya masuk ke babak adu penalti. Namun ya, harapan tidak selalu sesuai dengan kenyataan teman-teman. Jadi di babak pertama itu istirahat turun minum, skor 0-0, balik lagi lanjut babak kedua. Nah, di menit ke-61 kejadian penting nih buat kita. Muhammad Ferrari berhasil mencetak 1 gol, dan itu cukup membuat panik Uzbekistan. Dan wasit yang memimpin pertandingan, ini wasit dari Tiongkok ya, bernama Shen Yinhao, itu bahkan sudah mengesahkan gol itu. Dan pemain Uzbekistan pun sudah menerima gol itu. Mereka kemudian sudah di posisi tengah lapangan untuk melanjutkan pertandingan. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Wasit VAR, lagi-lagi wasit dari Thailand yang dulu bikin masalah juga ketika kita berhadapan dengan Qatar, itu berkomunikasi dengan wasit yang memimpin laga untuk disuruh kembali lihat VAR. Dan setelah wasit Shen Yinhao melihat VAR di pinggir lapangan, keputusannya tiba-tiba berubah. Gol tadi dianulir, padahal kita sudah bersorak kan, sudah mulai merayakan gol itu teman-teman. Tapi akhirnya kita kecewa. Itulah keputusan wasit, kita harus menerima. Itu catatan kedua teman-teman. Kemudian catatan ketiga, di menit ke-68 Norcaev mencetak gol pertama untuk Uzbekistan, sehingga mereka kemudian makin bersemangat untuk terus menggempur pertahanan kita. Saya pikir tadinya mungkin setelah babak kedua kita sedikit keluar dari tekanan, karena mungkin sudah ada strategi apa yang dirumuskan oleh tim pelatih dan coach STY untuk menghadapi tekanan itu. Ternyata sulit sekali, memang perbedaan kelas tidak bisa dibohongi teman-teman. Akhirnya gol pertama itu tercipta di menit ke-68 oleh Norcaev. Kemudian catatan yang berikut, yaitu di menit ke-84 Rizky Ridho ketika menghalau bola sudah dihalau dengan baik di area pertahanan kita. Namun entah sengaja atau tidak, pemain depan Uzbekistan itu maju, dan kemudian kaki atau sepatunya Rizky Ridho itu kena tipis saja di area terlarangnya pemain depan Uzbekistan. Wasit kemudian melihat VAR dan kembali memutuskan bahwa Rizky Ridho mendapat kartu merah. Akhirnya sejak menit ke-84 kita bermain dengan 10 pemain. Catatan yang berikut, 2 menit berselang, yaitu di menit ke-86 terjadi gol bunuh diri. Ada kemelut terjadi di gawang kita. Akhirnya Arhan secara tidak sengaja, mungkin tujuannya mau menghalau bola, tapi kemudian bola itu masuk ke kiper kita, dan terjadilah gol kedua untuk Uzbekistan. Dan sejak itu sudah, harapan kita sudah hampir sirna, karena waktu normal hanya tinggal 4 menit, karena itu terjadi di menit ke-86 teman-teman. Tambahan waktu kurang lebih 10 menit tidak banyak menolong kita, karena sampai peluit ditiup oleh wasit
skor tidak berubah, 2-0 untuk kemenangan Uzbekistan. Jadi teman-teman, kita harus menerima kekalahan kita dan menerima kemenangan Uzbekistan. Memang beda kelas. Statistik yang ada menunjukkan bahwa dari semua aspek Uzbekistan unggul atas kita. Ini saya mau kasih catatan statistiknya teman-teman. Dari tembakan, Uzbekistan 28 kontra kita hanya 4. Kemudian tembakan ke arah gawang, Uzbekistan 4 dan 2 yang jadi gol. Kita 0, wajar kalau kita kalah. Lalu dari segi penguasaan bola, Uzbekistan 62% berbanding kita hanya 38%. Kemudian dari operan, Uzbekistan 460, kita hanya 298. Ya setengah lewat dikit lah. Kemudian dari segi akurasi operan, Uzbekistan 83%, kita 70%. Dari segi pelanggaran, Uzbekistan hanya 9, kita 18, jadi 2 kalinya. Lalu kartu kuning, kita 3, Uzbekistan 2. Dan dari kartu merah, Uzbekistan 0, kita 1. Jadi dari semua aspek memang kita kalah jauh dari Uzbekistan. Level mereka masih di atas kita. Jadi kita terima kekalahan kita. Namun belum kiamat teman-teman. Perjuangan timnas kita belum selesai. Masih ada satu pertandingan lagi kontra Irak di tanggal 2 Mei jam 22.30 untuk memperebutkan juara 3. Dan kita berharap semoga kita yang nanti keluar sebagai pemenang di pertandingan tanggal 2 nanti. Karena nanti juara 1, 2, dan 3 itu akan otomatis lolos ke Olimpiade Paris di bulan Juli 2024 ini, teman-teman. Jadi kita berdoa saja. Kalaupun gagal, jangan kecewa, teman-teman. Masih ada satu peluang lagi. Kita akan melakukan babak playoff bersama dengan wakil dari Afrika, Guinea, tanggal 9 Mei di Prancis juga, teman-teman. Kita masih punya harapan untuk lolos ke Olimpiade. Kita terus berikan dukungan semangat, doa, motivasi untuk timnas U23 kita. Semoga meraih hasil yang maksimal. Maksimalnya yaitu juara 3 di turnamen Piala Asia U23 kali ini. Oke, sekian dulu video dari saya. Terima kasih teman-teman sudah mampir menonton, sudah berikan like dan subscribe. Terima kasih dan selamat siang.